Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, sangat senang berjumpa dengan pemirsa di channel ITS PKU Muhammadiyah Surakarta ini, bahwa saat sekarang ini kita akan memasuki bulan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mari kita song-song datangnya bulan suci Ramadan ini dengan kegembiraan, dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ada wahyu Allah yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Allah. Salah satunya adalah di bulan Ramadan Allah menurunkan wahyu Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sambut, kita song-song datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dan bukan malah bersedih. Oleh karena itulah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita telah memasuki bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sucikan niat kita, agar niat kita tatkala kita melaksanakan ibadah puasa ini, maka kita peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada niat yang lain untuk kita dinilai agar menjadi orang yang tahan makan, tahan minum, bukan seperti itu. Tapi sesungguhnya adalah bahwa puasa itu ketika kita disyariatkan untuk tidak makan, tidak minum, dan menahan hawa nafsu mulai dari subuh sampai dengan maghrib adalah sebagai sebuah syariat yang harus kita lakukan, dan itu pun banyak makna yang bisa kita peroleh dari syariat tersebut. Oleh karena itulah para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, dengan berpuasa ini, maka kita akan memiliki kedekatan secara spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita pun juga akan menghayati betul bahwa kehidupan dunia ini sangat dinamis. Kadangkala kita merasakan hidup enak, kadangkala kita merasakan hidup tidak enak, dan seterusnya. Maka puasa ini akan mendidik hal tersebut. Oleh karena itulah dengan datangnya bulan puasa tahun ini, mari kita song-song dengan sukacita dan bergembira. Jangan ada yang bersedih, karena ini adalah bulan penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah, maka kita harus sambut dengan kegembiraan. Jangan ada yang bersedih. Kalau toh ada masalah-masalah, maka pada bulan puasa ini sebagai media kita untuk kita bermunajat kepada Allah agar seluruh masalah-masalah yang kita hadapi bisa kita selesaikan. Ini adalah sebagai peluang kita, waktu emas kita untuk mendapatkan hal tersebut. Oleh karena itulah janji Allah ketika kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, ya, maka akan diampuni dosa-dosa kita. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Nah ini adalah sebuah motivasi besar bagi kita. Bahkan bagi orang yang merasa berbuat salah, berbuat dosa banyak, ini kesempatan kita. Mari kita gunakan bulan Ramadan ini bulan untuk mencari ampunan Allah, berharap ampunan Allah, bahwa Allah itu maha mengampuni, Allah itu menerima tobat manusia. Ini kesempatannya. Jangan kita tunda-tunda dan jangan kita tunggu-tunggu. Mari kita puasa dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena dengan berpuasa dengan sungguh-sungguh itu kita akan mendapatkan ampunan Allah. Maka hadisnya adalah
yaitu imanan wahtisaban. Puasa dengan landasan iman dan mengharap betul pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Kita menyadari bahwa sebagai manusia kita tentu tidak luput dari khilaf dan dosa. Kita tidak luput dari itu. Manusia mana yang bersih dari dosa? Manusia tidak ada yang terhindar dari dosa, dan tentunya banyak khilaf dosa kepada Allah ataupun dosa kepada sesama manusia. Maka dengan kesadaran itulah momen Ramadan ini kita sucikan, kita adukan kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, kita mohon maaf kepada manusia yang bersalah. Maka kerap kali kita mendapatkan kiriman WhatsApp, kiriman pesan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, permohonan maaf, permohonan untuk saling mendoakan. Ini adalah hal yang positif. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa apa? Bahwa ketika kita sebagai manusia sering berinteraksi, sering berkomunikasi dengan orang lain, tentunya banyak hal yang kadang-kala melukai perasaan, melukai hati sesama manusia. Itu pun ada yang tentu tidak kita menyadari hal tersebut. Maka disinilah momentum untuk pembersihan hal-hal yang tentunya menjadi beban bagi kita dan beban bagi orang lain. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, maka sekali lagi bahwa puasa Ramadan ini adalah sebagai media kita, sebagai bulan pendidikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita agar lebih baik, agar ke depan hidup kita itu lebih dapat bermanfaat dan berkualitas. Nah, maka pada sisi inilah sesungguhnya bahwa kita itu ingin hidup yang lebih baik. Kita tidak ingin hidup apa adanya dan biasa-biasa saja. Kita ingin hidup yang lebih baik. Maka sesungguhnya juga bahwa puasa itu mengandung nilai-nilai bahwa hidup itu harus memiliki misi, memiliki cita-cita, yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Oleh karena itulah dengan berlapar, dengan berdahaga, ini sebagai media kita untuk meraih kualitas hidup tersebut. Maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kita itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, disinilah sesungguhnya manusia yang dikatakan hamba Allah yang berkualitas adalah yang bertakwa. Kenapa dikatakan berkualitas? Iya, kenapa? Karena dia itu mengerti aturan, dia mengerti syariat, dia tahu mana yang dikerjakan dan mana yang ditinggalkan. Ini kan orang yang berkualitas. Dan tentunya kita berharap bahwa momentum Ramadan tahun ini kita bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Harapannya itu. Maka sekali lagi sucikan niat kita. Sucikan niat kita. Bersihkan niat kita untuk puasa tahun ini agar lebih baik. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan niat yang ikhlas ini nanti akan tercipta satu kegiatan ibadah yang nanti sempurna, insya Allah. Ya, dengan niat ini. Karena dengan satu dasar-dasar yang penting, salah satunya adalah dengan berniat ini kita akan mampu untuk melakukan hal-hal yang berkualitas. Maka yang dijudul yang kedua adalah mari kita isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan tadarus Al-Quran, dengan kita sholat taraweh, dengan kita bersedekah dan seterusnya. Ini adalah cara-cara kita agar kita dapat memanfaatkan bulan puasa ini menjadi bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan dari Allah. Jangan kita biarkan berlalu sia-sia. Ini masih ada waktu dan sebagai sebuah pembukaan. Maka lewat channel ini mudah-mudahan kita semua memahami hal tersebut dan akhirnya kita mendapatkan banyak hikmah dan manfaat dari menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Para pendengar, para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan pertolongan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk selesai dan akhirnya purna melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah